Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah, amal jariyah, amal yang positif, tentunya amal yang ternilai baik, ternilai positif, dan tentunya tidak ada lain harapan kita, mudah-mudahan kita ini termasuk dan tergolong hamba Allah yang soleh dan solihah, hamba Allah yang dapat ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba ketika dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah balasannya tidak ada lain yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, sahabat-sahabat ya, surga itu didapatkan bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena amal baik kita, tapi surga itu didapatkan karena dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah mana yang dapat ridho dari Allah itu kita sama-sama tidak tahu. Sama-sama itu tidak paham. Ridho yang mana yang dapat ridhonya, apa langkah mana yang dapat ridhonya Allah itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang paham. Nah, maka dari itu, karena kita sama-sama tidak tahu ridho mana, langkah mana yang Allah ridhoi, maka dari itu berbuat baiklah ke semua orang, ke setiap keadaan, dan berada dimanapun, karena itu bisa jadi akan menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga kebaikan itu, sebaik apapun kita dan sebanyak apapun perbuatan baik kita, itu tidak ada batasnya, karena ridho Allah, yang mendapatkan ridho dari Allah itu sama-sama tidak tahu. Ada juga Imam Maliki ya, beliau ahli ngarang kitab, ahli ibadah, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk surga tapi bukan karena ngarang kitabnya, bukan karena ahli ibadahnya, bukan karena kebaikan-kebaikannya, tapi karena pada saat mengarang kitab, tinta untuk dibuat nulis itu dihisap oleh serangga, dihisap oleh nyamuk. Tapi dengan Imam Malik tidak dibiarkan untuk menghirup tinta itu, walaupun sampai tinggal separuh. Kenapa? Karena kata Imam Malik, kasihan serangga itu, mungkin serangga itu akan haus, jadi dibiarkan untuk diminum serangga. Perantara itu langkah seperti itu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk surga perantara memberikan minum nyamuk, memberikan minum lalat. Nah, ya, ini kan hal yang luar biasa. Jadi inti dari hidup ini adalah kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang, sama-sama menempuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan ini, siapa tahu kelak apa yang saya sampaikan ini ada yang butuh, ada hal yang bermanfaat, atau ada hal yang dibutuhkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagi. Minimal nanti kelak kapanpun saya ini kan pasti semuanya akan meninggalkan dunia. Siapa tahu video ini bermanfaat dari masa ke masa, atau kepada anak-anak cucu kita bisa bermanfaat. Kita sama-sama tidak tahu. Yang penting berbuat. Nah, yang penting berbuat. Nah, mungkin itu ya sekilas uraian saya. Dah apa yang saya sampaikan untuk tadi malam ya. Untuk tadi malam saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari tadi malam. Yang datang itu adalah senior saya
yaitu Bang Esa Santuy. Beliau datang di live saya tadi malam sampai lama, sampai jam setengah 3. Terima kasih Mas Esa, dengan sudah memberikan banyak pelajaran, sudah memberikan banyak edukasi, memberikan banyak petunjuk, informasi dan lain-lain tentang bagaimana nge-YouTube yang bagus, yang baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih juga. Banyak ya teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena saya tidak hafal di channelnya. Cuma nanti dengan yang hadir, yang sering hadir di video saya, akan saya share di komunitas. Mungkin nanti siang ini ya, atau sore ini akan saya share di komunitas teman-teman yang sering hadir di video saya. Itu sebagai penghargaan saya, sebagai apresiasi saya ke jenengan, karena apapun yang terjadi kita harus saling gotong royong, saling bekerja sama, saling mendukung antar channel satu dengan channel yang lain. Maka ketika ada rasa saling mendukung, itulah yang membuat channel ini berkembang, channel ini saling ada keterkaitan, begitu ya. Mungkin itu untuk pengantar lah dari saya. Dan selanjutnya yang akan kami bahas yaitu adalah selanjutnya yang akan kami bahas yaitu adalah tentang sholat subuh kesiangan. Nah, ini saya sholat subuh kesiangan. Nah, ketika sholat kesiangan ini kan sampai jam 7 ya, atau jam setengah 8. Nah, ketika jam segitu itu kan sudah mulai kan, kalau kita terbiasa melakukan sholat duha, berarti kan kita harus sholat duha. Nah, ketika sholat duha itu pertanyaannya, yang dilakukan itu apa sholat subuh dulu, apa sholat duha dulu? Karena kalau sholat subuh kan kodok, sedangkan sholat duhanya kan sudah waktunya sholat duha. Ini yang kita lakukan itu bagaimana? Atau yang mana yang kita utamakan untuk dilakukan pertama kali? Nah, jawabannya adalah kita lakukan kodok dulu, sholat subuh dulu. Kenapa kok kodok dulu? Karena sholat subuh itu kan hal yang wajib, kita harus ganti dulu, harus kodok dulu, harus ganti dulu. Maka ketika setelah itu baru kita melakukan sholat duha. Nah, dengan melakukan begitu kita kan tidak punya hutang. Nah, begitu ya. Jadi lakukan dulu sholat subuh dulu. Saya yakin teman-teman semuanya ini pasti sholat subuhnya pasti ada yang kebablasan ya, pasti ada yang kebablasan, pasti ada yang kesiangan. Entah kesiangannya memang karena terlalu sibuk malamnya begadang, atau sibuk dengan yang lain, atau memang disengaja. Tapi kalau disengaja dosa ya, tapi kalau tidak disengaja ya tidak apa, namanya tertidur kan ya, dengan tertidur. Tapi kalau disengaja dosa. Saya baru tadi malam ini tertidur dan baru bangun jam 7.30, kesiangan. Akhirnya ketika sholat itu sudah jam segitu. Itu kalau jam 6.30 tidak boleh sholat ya, atau jam 6 matahari sebelum terbit ya, atau matahari baru terbit, itu tidak boleh sholat ya. Itu haram, hukumnya haram, tidak boleh. Nah, caranya bagaimana? Sholatlah ketika sudah masuk waktu duha, baru kita melaksanakan sholat subuh di kodok dan melakukan sholat sunnah itu, sholat duha itu ya. Lakukan sholat duha itu. Sholat duha itu kalau kita lakukan maka akan mendapatkan berkah dalam rezeki kita. Rezeki kita itu akan lancar, dan rezeki itu akan mengalir lah, akan terus ada, terus mengalir kalau kita terbiasa melakukan sholat duha. Lakukan saja ya. Jadi intinya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, ada apa-apa, bisa 8 rakaat ya. Kalau yang saya lakukan itu 4 rakaat. Kalau 4 rakaat itu, yang 2 rakaat itu memperlancarkan rezeki, yang 2 rakaat lagi itu sedekah.
pagi hari kita. Karena kita kalau tidak bisa sedekah dengan pakai uang pada hari ini juga kita melakukan sholat duha, maka sholat duha itu juga bagian dari sedekah. Nah, kenapa kok harus untuk sedekah? Sedekah itu luar biasa hikmahnya, barokahnya. Karena sudah kami lakukan. Walaupun saya sangat sederhana, kami misalkan tapi sedekah ya, walaupun sederhana seperti ini balasannya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, balasan dan perasaan itu yang tahu yang bisa sedekah. Yang tidak bisa sedekah mungkin tidak bisa merasakan. Karena kalau tidak terbiasa, jangankan sedekah sampai 100.000, 50.000 ya. Mau sedekah 2.000 itu hebat. Ya kan? Jadi mau sedekah 2.000 itu hebat. Paling uang 2.000 kan dipikirannya, ini untuk buat ini, untuk bisa dibuat untuk kencing di tempat umum, jeding tempat umum. Ini bisa dibuat untuk parkirnya sepeda. Ya, di sini bisa dibuat untuk parkirnya mobil. Itu sudah kalau tidak biasa sedekah. Kalau terbiasa sedekah tidak, sudah biasa ya. Namanya biasa itu tidak ada beban. Ya, makanya kita harus hati-hati, tetap belajar, berjuang, bertakwa. Jadi belajar untuk berbuat kebaikan itu biar kita terbiasa. Kalau terbiasa enak sudah. Ya, itu saja sudah ya teman-teman, sahabat-sahabat. Sekali lagi yang hadir, yang konsisten, yang saling mendukung, mari kita sama-sama memberikan dukungan. Kami akan saya share video-video jenengan, dan yang datang awal dan komentarnya yang bagus akan saya kasih pin, akan saya tonton videonya dengan full durasi walaupun panjang. Terus akan yang berkunjung sampai 3 kali lah minimal ke video saya, itu jenengan akan dapatkan rekomendasi video, dan juga saya akan share ke di komunitas saya. Saling mendukung, saling bekerja sama dan bergotong royong, insya Allah bisa sukses bersama. Nah, ya, terima kasih. Salam sehat, salam sukses semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya, ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami hanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.